Hari ini kedatangan Agus Leo Halim, seorang konten kreator yang cukup bervariasi ya kontennya. Ada ngomongin kreativitas, produktivitas dan lain-lain ya. Tapi lo kalau bisa mendefinisikan tipe-tipe konten lo kira-kira apa gitu? Kalau orang-orang pada bilang gue gado-gado ya bang. Nyampur-nyampur. Oke. Dan itu by design sih gue klaim. Karena kan banyak orang yang bukan berani komentar kali ya, berpendapat bahwa semua konten itu harus satu niche. Ya. Pengen coba ada studi kasus kalau misalkan gado-gado apakah bisa mendapatkan suatu eksistensi di dunia maya ini. Oke. Tapi gado-gadonya tuh bervariasi itu. Maksudnya makanan pun, food juga dimasukin, enggak juga? Iya, kalau misalnya ngomongin pas awal-awal kan gue coba bikin 100 konten kan ya. 100 konten itu bener-bener variatif sih. Bahkan gue klaim gue pernah bikin komedi juga ya. Oke. Dari komedi, editor, kita ngomongin cara negosiasi dengan klien, pokoknya sangat variatif lah. Ininya baru kenanya di konten yang kayak gimana? Kan dari 100 itu pasti ada paretonya tuh. Kira-kira yang mana yang bagusnya? Yang paling menarik di otaknya gue waktu itu, menariknya dalam konteks harusnya ironis itu. Konten baca buku. Maksudnya agak unik lah, maksudnya ironis kan. Buku kan harusnya buat dibaca kan. Ya. Tapi pas gue bacain buku ke orang, itu orang suka dan itu dapat eksponensial. Oke, jadi saking malesnya orang kita ya. Males baca, udah deh lo apa sih yang lo tahu dari buku ini gitu ya? Benar. Buku apa waktu itu? Yang pertama kali banget dapat traction itu Atomic Habits. Atomic Habits. Iya. Oke, nah terus kemarin itu ada lewat video. Ada orang Amerika sana, dia mulutnya ditutup. Terus dibuka kan. Terus nyelupin pala ke es, pakai air minum Saratoga tuh. Terus habis itu dia berenang, terus habis itu banyak banget yang ngikutin ya kan. Terus ada Sai juga, Sai kemarin bikin video juga kayak gitu. Terus gue mikir kan, buat apa ya orang masukin kepalanya ke air es gitu pagi-pagi lah, pakai air minum lagi. Itu pasti gak diminum kan. Ternyata lu setiap pagi celupin muka ke air es selama 30 hari. Itu ngapain? Itu apa yang terjadi tuh? Itu juga salah satu bentuk studi kasus lah. Pengen tahu apakah benar tanda kutip semua benefitnya itu beneran gue rasakan juga. Emang nggak awalnya tertarik nyelupin ke air es karena apa? Ada yang ngomong bahwa itu bagus atau gimana? Pertama kali banget si Huberman Lab, kalau Bang Huberman tahu ya. Andrew Huberman. Si profesor itu kan klaim katanya lu kalau misalnya mau mulai hari lu coba dengan mandi air dingin. Tapi pas ternyata mandi air dingin diklaim katanya seberapa dinginnya temperatur itu juga berpengaruh terhadap seberapa banyak benefit yang dapatkan. Jadi mandi air dingin kita pada umumnya mungkin kagak cukup, apalagi di kota. Alhasil cobalah mencari air es yang beneran bisa gue celupin. Oh, berarti bukan karena ada orang lain celupin muka ke air es, tapi hanya karena dengar Huberman bilangnya mandi air es, lo nyari yang lebih simpel gitu. Benar, dia klaim karena katanya meningkatkan produktivitas. Ada placebo-nya, bahkan ada dopaminnya lebih bagus segala macam. Kalau dia klaim bahwa mandi air dingin yang ningkatin itu semua, kenapa nggak mandi air dingin tiap pagi? Kenapa harus mangkok es kalau kayak gitu? Gue juga ngelakuin dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi gue nyelupin air badan, terus habis itu baru gue nyelupin muka. Mandi air dingin dulu. Habis selesai nyelupin muka ke air dingin. Itu kan bathtub. Iya. Jadi nyelup dulu dong. Iya. Ya kan itu kan udah stres gila-gilaan tuh di sininya. Terus udah keluar, terus nyelupin lagi ke mukanya. Itu cold plunge ya istilahnya. Cold plunge kalau bahasa kan si Joe Rogan juga doyan tuh. Oke, nyelupin muka lah. Apa yang terjadi nyelupin muka ke air es selama 30? Kalau misalnya secara sainsnya mungkin gue nggak punya kapasitas untuk ngomongin ya. Kita ngomongin lemak, lu punya lemak putih jadi lemak coklat segala macam gitu ya. Tapi kalau gue berani komentar dalam konteks mental fitnessnya sih, mental proteinnya itu sih gue dapet sih. Apa itu mental protein? Dimana kan si Huberman klaim, dimana lu kalau misalnya masuk pagi-pagi aja udah dapet hal yang susah, itu bikin lu punya produktivitas tambah tinggi. Itu bikin lu momentum. Karena lu pagi-pagi aja bukan nyari yang gampang seperti scroll media sosial, lu benar-benar langsung serius ngelakuin sesuatu yang susah pada umumnya. Oh, di jolt gitu ya? Gitu ya? Iya benar. Itu shock therapy juga kan. Oh, I see. Nah dari sana itu pun juga kalau misalkan apa yang gue dapetin, ya mungkin ada yang komentar placebo ya. Placebo-nya kena banget sih. Gue berasa setiap kali gue udah menyelesaikan itu, seakan-akan apapun stres yang terjadi dalam hari itu gue siap untuk lakuinnya gitu. Oke, jadi sugestif aja ya. Sengaruh itu? Kalau gue klaim ya, selama 30 hari ini. Oke. Minimal lebih glowing lah. selama 3 jam pertama setelah bangun
lebih bersinar lah. Benar, bisa. Kenapa berhenti setelah 30 hari kalau memang ada efeknya? Enggak, masih lanjut kok. Masih lanjut. sampai hari ini. Pakai Ades apa Aqua? Pakai apa? Pakai Equil kan? Pakai Equil? Enggak lah, itu kan kalau aku pakainya cold plunge beneran. Bukan air minum. Bukan air minum jadinya. Kenapa harus pakai air minum sih yang di konten-konten itu? Ini cocok loginya aku ya. Cocok loginya gue nggak tahu ini benar atau salah. Ya dia kan pengen kontennya sesatire mungkin. Itu kan dia nggak real kan. To my knowledge. Yang pertama banget yang orang Amerika itu nggak real. Yang kulit hitam kan? Iya. To my knowledge dia emang suka konten satire. Oh, emang buat morning bercanda. Rutin. Iya, morning rutin orang-orang kan umumnya kan selalu bilang lu harus bangun pagi, lu harus push up, lu harus apa segala macam. Yeah. Dia amplifikasi itu semua. Oh. Sampai dia kan potong kulit pisang terus lap kan. To my knowledge itu satire sih. Oh, I see. Gue yang bingung gue. Tapi kayak komen-komen orang tuh mikir beneran juga sampai diparodiin lagi. Berarti itu parodi yang diparodiin ya. Mungkin ya. Karena abis itu kan banyak yang parodiin. Yeah. Inception itu. Oh, jadi jangan pakai Saratoga seharusnya. Nggak harus, di konteksnya gue pakai air pada umumnya aja. Air ledeng aja. Oke. Gue abis yang di kepala gue tuh yang mentok tuh selalu soal air minumnya. Kenapa dia pakai air minum gitu? Diminum juga enggak gitu. Oke. Ada yang spekulasi bahkan itu mungkin di endorse sih. Oh. Tapi itu cocok logi orang lah ya, nggak tahu benar atau salah. Karena abis itu ada konten lain yang Saratoga mulu tuh. Dia cuci muka, abis itu keluar ngambil Saratoga minum, habis itu dia jogging, diikutin Hummer, mobil G-Class Mercedes, dikasih Saratoga minum lagi. Apaan nih, minum mulu nih orang. Oke. Jadi lo sering melakukan eksperimen ini di sosmed gitu. Iya, di dalam 30 hari nyobain. Iya, ada 30 hari bergadang. Anjir. Ya, 30. Apa nih maksud 30 hari begadang nih? Jadi nggak tahu Bang Radit pernah tahu yang namanya Matthew Walker? Tahu. Lagi baca bukunya. Oke, nice. Dia kan klaim atau lebih tepatnya dia penemuan adalah salah satunya dia bilang katanya kita punya biji mengecil. Kalau misalnya di bawah 6 jam tidur. Kok nggak ada di buku yang gue baca kayaknya. Mungkin miss kan paragraf tersebut kan. Nggak, gue baru baca sepertiga awal sih. Okay. Tapi itu ada di buku itu. Ada. Oke, terus dia juga bilang bahwa di studi kasusnya Matthew Walker itu Why We Sleep, dia bilang ada pemain basket yang dia coba namanya Andre Iguodala. Ya, oke. Andre Iguodala dikasih tahu mana yang tidurnya di atas 6 jam, mana yang di bawah 6 jam. Oke. Dimana performancenya lebih bagus di atas 6 jam. Oke. Nah itu gue pengen tahu dong apakah beneran ini semua cuma cocok logi sampel size yang udah konkret atau sebenarnya cocok logi orang barat aja. Lo tahu dia PhD dan belasan tahun belajar tidur nggak sih? Lo tahu kan dia PhD belasan tahun belajar tidur. Lo merasa kayak ini beneran nggak sih gitu? Oke, lalu yang terjadi apa? Ya kalau misalnya di konteksnya gue pakai sampel size sama basket. Jadi pas gue tidur di atas 6 jam sama di bawah 6 jam apa yang terjadi? Secara performa secara objektif nggak beda. Oke. Berapa belas poin, berapa belas rebound, berapa belas assist. Ya. Itu same thing. Ya. Tapi kalau misalkan gue pribadi secara menjalankan rutinitas pada umumnya, jelasnya kalau misalnya di bawah 6 jam gue berasa ada cognitive decline. Iya, brain fog gitu ya. Ya. Tapi ya, Matthew Walker itu, kan gue lagi baca nih, dia menjelaskannya tuh bagus banget. Dari awal binatang itu mimpi apa enggak. Terus ada lagi yang dia bilang performa kita tuh yang terbaik tuh justru pas lagi tidur. Badan tuh bekerja dengan sangat baik pas lagi tidur. Jadi bangun itu mengganggu tidur sebenarnya. Setuju. Kalau mau tidur terus, dia bilang gitu. Terus gara-gara dia, ini gue udah hari ke berapa ya? Mungkin udah hari ke 10 gue berhenti kopi gue. Ya dia bilang itu nggak bagus kan? Iya. Karena half life-nya itu 12 jam dan lama-lama masih ada terus di sistem kan. Terus gue mikir kan, apa iya gitu kan? Gue harus berhenti ngopi. Gue tuh ngopi dari SMA lagi kan. Sempat berhenti ngopi waktu itu, cuman nggak tahan gue. Cuman 3 hari, abis itu ngopi lagi. Berhenti ngopi lagi, nggak tahan 4 hari ngopi lagi. Kali ini gue mau serius. Gue mau kayak apapun yang terjadi, gue mau berhenti dulu. Gue hanya ngopi ketika butuh. Kayak misalnya lo butuh kerja alert hari itu, gue ngopi. Deep work gitu ya? Ya deep work itu nanti, tapi itu nantilah. Oke. Setelah gue sebulan dulu nggak ada kafein. Wah gila, gue kayak zombie gue. Oke. 10 hari ini?
hari pertama gue kapan aja bisa tidur gue. Kayak ngantuk banget rasanya. Pusing banget. Ternyata katanya beberapa yang gue baca, gue bukan dokter aja, jadi gue gak tahu ini bener apa gak. Beberapa yang gue baca tuh ada pembuluh darah di otak yang aliran darahnya itu kalau pas sama kopi lebih lambat alirannya. Begitu lo berhenti kopi, dibanjirin sama darah jadinya. Itu yang bikin pusing. Wah, gue langsung kayak, wah ini pusing banget. Hari ketiga 4, 5, sekarang udah lumayan. Masih brain fog dikit-dikit, masih kayak susah fokus gitu-gitu masih. Tapi kalau dipukul net-net, ngebantu atau nggak ngebantu? Sampai hari 10 enggak. Belum ada nih. Nah, sampai hari 10 mending gua ngopi. Bang, coba gue ulang ya bang. Itu PhD lu bang, 10 tahun. Betul. Lu masih mempertanyakan bang. Betul. Tapi argumennya, dia bilang 2 minggu. Bukan dia sih, gue baca di mana 2 minggu sampai 4 minggu. Tim Ferris ada ngomong 1 bulan. Tim Ferris bilang 1 bulan. Lu harus kafein lu. Oh iya. Kan gue baru 10 hari, makanya gue nggak deh, gue push through gue. Tapi jujur ya, tidur gue lebih enak. Nah itu berasa. Oke. Kalau tidur berasa. Oke. Ada coba cek bang. Ada jamnya, tapi nggak gue pakai. I see. Ternyata gue coba deh. Tapi lo gimana? Kafein berhenti juga nggak atau apa? Kalau ditanya berhenti sampai total kagak. Tapi sempat nyoba juga. Oh, gara-gara Matthew Walker juga. Bukan. Itu emang kebetulan aja ada ya Tim Ferris. Kebetulan dia ada komentar bahwa lu tau gak sih, lu kalau misalnya mau lebih produktif lagi, lu justru jangan ada ketergantungan sama kopi gitu. Which is kan agak ironis ya. Justru kan itu buat bikin kita lebih produktif kan. Kok malah disuruh jangan itu gitu. Tapi kan dia argue bahwa lu justru jangan spike, turun jatuhnya ekstrim gitu. Bener. Justru mendingan lu maintain aja di level ini buat lu punya retainer, punya information lebih bagus. Berarti Tim Ferris gak ngopi seharusnya? Ya dia bilang di video. Gak percaya gue kayaknya. Gak, gue gak percaya kayaknya. Dia punya podcast, dia selalu advocate ke jus ya, selalu dia komentar kayak gitu ya. Oh, padahal jus juga ini ada sugarnya ya? Iya. Kan ini, tapi kayaknya referensi kita sama deh. Oke. Lo ngikutin Tim Ferris 4 Hour Work Week. Iya kan, 4 Hour Work Week. Yeah. Terus Huberman juga kan. Kalau ini ngikutin juga nggak? Ini hubungan sama jus nih. Glucose Goddess. Wah, nggak tahu. Jadi cewek kontennya tuh putih semua, ngomongin soal glukosa. Iya. Cantik gitu. Rambutnya segini, terus dia peneliti, ya kayak peneliti soal gula. Jadi semua soal glukosa dibahas sama dia. Ngopi itu bagus nggak kalau pakai sugar, terus buah itu sehat apa enggak, sampai buah aja diajak berantem sama dia, diajak debat dia, karena ini sehat apa enggak buah. Terus dia bandingin buah yang dulu sama yang sekarang tuh beda banget. Pisang yang sekarang bukan pisang yang dulu. Pisang yang bedanya apa bang? Beda banget. Gue kasih lihat ya. Enlighten me. Bedanya di mana bang? Ini argumen dia ya. Dulu ini begini pak. Sekarang? Sekarang yang itu, yang putih yang biasa kita makan. Yang ini yang. Dulu ini jujur yang kanan itu. Interesting banget kan? Nih, prehistoric banana. Dan itu terhadap kita punya tubuh jadi makin jelek atau makin bagus sih? Ini argumen dia. Jadi gara-gara di selektif apa namanya tuh? Kalau di hewan selektif breeding ya. Kalau di tanaman gue nggak tahu apa. Pokoknya dicari yang dagingnya gemuk apa, akhirnya dikawin-kawinin, jadilah pisang modern. Kayak anjing puk kali ya. Bukan dulu nggak ada kan? Tapi kan dikawin-kawininnya jadi bentuknya kayak gitu, kayak Sphinx gitu kan. Itu kan mutasi dulu Sphinx itu. Terus kanan dia bandingin yang seratnya lebih tinggi, yang gizinya lebih tinggi tuh pisang zaman dulu. Nah manusia tuh membuat supaya yang lebih enak, daging lebih tebal, sehingga kadar glukosanya tuh relatif lebih tinggi daripada yang dulu-dulu yang gitu katanya. I see. Jeruk segala macam gitu. Cuma pisang toh atau semua buah tuh semua udah dikurasi? Semua buah termasuk apel, terus jeruk. Nah artinya makan buah tetap boleh dia bilang, karena buah itu meskipun fruktosa tinggi tetap ada seratnya kan. Tapi jangan lupa buah zaman dulu tuh sebenarnya lebih bergizi. Itu kata dia gitu. Nah cuman dia menyarankan jangan di jus. Karena semua seratnya kan akan hilang kan gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Gue juga kebanyakan waktu luang gue. Nah cuman tadi lagi ngomong Tim Ferris bilang kopi
nggak bisa bagus, buat karena kan nge-spike kan terus turun lagi. Dia akhirnya lo berhenti. Pengalaman lo gimana? Sama nggak kayak gue? Pusing nggak? Karena mungkin pas awal-awal gue sebelum, kan kalau lu kan klaim dari SMA kan? Ya, udah lama. Kalau gue tuh mungkin justru pas lagi jadi yang profesional. Oke. Masih jadi kerja corporate, nyari. Tapi pas awal-awal kagak. Jadi pas lagi berhenti sih, tanda kutip cepet banget sih. Oh iya. Miserable banget gue, sumpah. Sampai sekarang? Ya ini 10 hari masih brain fog gue. Masih brain fog. Ini agak terkesan bego ya, karena ada ngomongan yang pertama ya. Tapi menurut Tim Ferriss, kalau misalnya lu brain fog, lu boleh olahraga. Maksudnya gimana? Jadi contoh, kalau misalnya lu lagi ada brain fog gitu, dibandingin lu brain fog, lu coba lu ngelakuin sesuatu. Badan lu harus move. Oh. Buat ngilangin foggingnya. Bener. Gue dari kemarin gue ngomong gak nyambung apa segala macam. Gerak aja gitu. Kayak sekarang gitu kan, ngomong gak nyambung gitu kan. Iya. Bener. Oke, jadi kalau gue baca ya di sini bisa konsepnya, bisa. Capek juga, baru segitu capek. Terus lah beberapa hal yang lo bicarakan di konten-konten lo. Semakin tinggi performance seseorang, semakin dia kesepian. Nah itu gimana tuh maksudnya? Itu waktu itu gue iseng, gue ngundang 20-20an ngobrol sama gue. 20-20an tuh apa sih? Ada 20 anak 20-an. Namanya Yono semua? Bukan. Banyak. 20 orang anak 20. Iya, gue ngundang ngobrol sama gue. Yeah. Terus ada salah satu dari mereka, semua dinamika anak 20-an semua kena. Tapi salah satunya dia bilang bahwa gue ambisi gue gede banget gitu loh. Tapi kenapa ya gue berasa gak ada yang support gue ya gitu loh. Terus ya gue komentar, sekeliling gue yang gue berasa high performance people, definisi performance dalam konteks finansial, ekonomi segala macam, gue lihat semakin mereka tinggi, semakin kesepian. Lo bilang gitu. Terus ya mereka kayak berasa kok nggak fair gitu. Justru kan kita mau sama-sama bareng gitu kan, mau angkat bareng-bareng gitu loh. Tapi gue bilang ya lo harus ambil keputusan. Keputusan lo kan bisa populer sama nggak populer. Dimana semakin tinggi seharusnya semakin gak populer keputusannya lo. Semakin tinggi keputusan hidupnya nggak populer. Oh karena tidak seperti banyak orang. Benar. Oh ya. Itu kan bikin orang jadi kedistorsi kan. Kok dia kayak gitu ya sekarang ya gitu. Kok nggak mikirin gue lagi sih? Dulu pas dia rendah ya dia mikirin gue gitu kan. Oke. Tapi kan kalau udah lu makin di atas kan lu harus ada sekian banyak macro view yang lu harus lihat untuk memastikan keputusan yang lu ambil tuh paling optimal kan. Walaupun ada tanda kutip orang-orang yang akhirnya jadi kagak baik lah keadaannya. Oke. Tapi konkretnya gimana nih? Apa manajer di sebuah perusahaan itu biasa lebih kesepian daripada office worker biasa gitu maksudnya? Benar. Konteksnya di situ. Ya paling ekstrim lah. CEO sama kita ngomongin staff level lah. Oh. Itu kan CEO kesepian. CEO harusnya kesepian. Oke. Karena ya itu keputusan-keputusan dia yang ngebuat dia jadi CEO itu tidak sama dengan orang lain gitu ya. Bisa tidak align dengan kepentingan si staff tersebut. Oh. Tapi sekarang tuh memang lagi pandemi kesepian kan argumennya kan. Ya di Amerika bahkan ada studinya kan. Iya, banyak orang yang ngerasa kesepian. Menurut lo itu benar tapi? Kalau ngelebar tadi ngomong brain fog ya. Iya. Bang Radit pasti tahu ada yang namanya brain rot kan. Brain rot iya. Scrolling. Jadi kalau misalkan gue cocok login itu semua sih menurut gue ada benernya ya. Gue nggak tahu Bang Radit anaknya konsumsi Cocomelon atau kagak. Anak gue? Iya. Gue yang konsumsi. Oh konsumsi. Gue juga sih bang. Anak gue udah melewati fase Cocomelon. Oke. Tapi pernah nonton? Gue Cici Melon pernah. Cici Melon. Koko enggak ya Koko? Gue pernah nonton. Dulu. Jadi di sana gue notice cara permainan tuh kayak konten pada umumnya. Setiap 3 detik 5 detik ada yang berubah. Cocomelon. Oh ya. Ini nggak tahu ya ini apa namanya? Apakah ini propaganda PH sebelah? Oke. Karena dia kasih tahu itu konten ke gue gitu bahwa ternyata si Cocomelon ini 3-5 detik berubah. Kenapa? Akhirnya menstimulasikan anak otak kita itu jadi kayak gampang banget terstimulasi. Oke. Jadi susah banget untuk fokus. Oke. Jadi dia harus terus ada yang berubah. Nah di konteks kan tadi Bang Radit punya komentar terhadap apakah benar orang-orang lebih kesepian. Menurut gue kalau misalkan dicocok login ke brain rot ini ya make sense itu. Karena kan orang merasa gue harus tersimulasikan. Kalau misalkan lu kagak berfaedah buat gue, I'm gone gitu. Harus kan, dapat constant dopamine itu ya. Iya. Apalagi. Benar. Tapi emang gak sehat banget ya kalau dipikir-pikir ya. Maksud gue kita hidup di era dimana kita siap buat didistraksi kapan aja gitu. Dan kalau gak ada kebaruan itu kita bosen. Jadi kayak gue nonton series aja harus ada yang lain yang gue buka gitu. Gak bisa gue. Ini serius nih? Serius. Oke. Gue lagi nonton Severance Apple TV. Lagi nonton Severance.
Terus sebelah kanan gue baca-baca aja artikel apa gitu. Atau nge-notes sesuatu yang gak ada hubungannya sama itu. Kalau seru gue lihat lagi kan udah gak bisa gue. Bahkan kalau misalnya kerja, makanya istri gue bingung banget kok gue bisa main Football Manager tapi sebelah kanan sambil nulis, yang di atas jadi gue ada 2 monitor, yang ini gue bagi 2, jadi ada 3 layar lah. Yang di atas WhatsAppan sama orang. Udah nggak bisa ngelakuin cuman satu hal doang gitu. Tapi lu klaim itu produktif buat lu? Produktivitas itu gue nilai dari output kan. Outputnya sih ada. Kalau output gitu. Optimal buat lu? Nah itu gue nggak tahu kalau optimal apa nggak. Cuman manageable dalam hal gue tidak merasa kerja. Interesting. Iya, jadi gua membuat itu jadi ada rekreasinya juga, karena ada nontonnya, ada distraksi di WA, ada game, baru ada kerja samping. Jadi nggak kayak it's time to work gitu. It's time to do this aja gitu. Iya, play or something gitu. Nah, kadang-kadang kalau Football Manager udah kelamaan atau game-game lain udah kelamaan, gue balas dendam di nulis. Jadi udah 3 jam main. Udahlah, gue kayaknya buang-buang waktu gue banget deh. Nulis aja deh sejam gitu. Itu kalau bisa gue tanyain kalau punya pertanyaan, menurut gue relevan sih. Kayak CEO gini kan mungkin kayak lu juga ya bang ya. Dia orang yang multitasking. Tapi dia berasa kayak seakan-akan dia tuh play. Iya. Tapi dia pas WA orang di luar jam kerja, orang itu kan berasa, anjir si Radit kok WA gue sih gitu. Ini kan waktu gue nih ada boundaries dong gitu kan. Kerjaan nih gitu. Buat lu mungkin play, tapi buat gue enggak gitu. Jadi itu yang bikin kita tanda kutip makin separate sih terhadap kita punya output dan inputnya pun berbeda kan. Iya. Jadi itu bikin mungkin mengamplifikasikan kesepian tersebut sih. Bener juga sih. Tapi berangkat dari situ ya, gua kan sempat waktu pandemi ngelihat Elon Musk punya sekolah. Tahu nggak lo, dia bikin sekolah online, anak-anak kecil-kecil gitu. Tapi udah diajarin decision making C-level. Gue ngeliat debatnya ya, ini apaan gitu. Anak 7 tahun, 10 tahun, debatnya kayak, itu bagus Joni. Tapi menurut saya kekuatan kamu bukan di situ Joni. Jadi kamu jangan sakit hati ya. Saya bisa gitu. Anak-anak kecil. Terus akhirnya gue mencoba mencari tahu Elon Musk tuh mau ngapain sih. Ternyata dia mau bikin sekolah yang gak kayak sekolah pada umumnya. Karena dunia nyata itu ngajarin project. Dan selalu ada kompetisi. Jadi ini anak-anak ini dikasih project, harus ngerebut ini dari si ini melalui matematika ini. Jadi berapa tim terus compete buat satu goal itu. Jadi semacam game, tapi di assess semua keputusan-keputusan dalam melakukan tujuan itu. Kayak Squid Game ya? Kayak Squid Game, ya benar-benar. Tapi nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati, oke. Nggak ada yang mati. Paling mata kering, kebanyakan di monitor. Nah itu kebawa ke gua sampai sekarang. Artinya hidup itu kan masalah project kan, iya kan? Tadi lo bilang kalau gue WA tim gue di luar kantor atau kita ngelakuin CEO ngelakuin hal yang beda dari orang lain, rasanya kayak main-main. Karena for us ya, kalau buat gue ya, ini project bikin YouTube rame, project supaya produktif sebelum kita Lebaran. Kan tahun depan Lebaran. Tapi artinya hidup tuh selalu by project kan. Nah kayaknya menurut gue, supaya orang gak ngerasa kesepian, orang itu harus tahu lu punya project apa. Itu yang ngebuat gue jadi nafsu gitu untuk ngerjain hal-hal yang gue kerjain. Kayak stand up comedy kan, itu kan project stand up comedy. Berarti ada nulisnya, ada risetnya, ada yang nyobain dan lain-lain gitu. Nah kayaknya gitu deh menurut gue. Anak-anak 20 tahun itu perspektifnya di project apa enggak? Jangan-jangan cuman kayak gue kerja, jadi meaningnya jadi nggak ada. Tapi gue elaborasi deh, kalau misalkan menurut gue nggak cuma anak 20-an sih. Gue klaim ada yang millennials, ada yang umur juga yang berasa bahwa ya udah di sana-sana aja gitu. Hidupnya. Yang gue pengen coba minta pendapat lu adalah, lu berasa itu bisa manageable ke semua orang nggak gitu? Karena gue berasa emang udah hukum alamnya gitu. Untuk orang-orang yang bisa berpikir seperti lu. Iya ya. Gue rasa emang mereka yang walaupun mereka klaim gue pengen punya ambisi kayak Raditya Dika, di mana gue ngeliat semuanya project gitu. Tapi mereka pas eksekusinya, anjir ternyata capek ya gitu. Jam 10 malam otak masih harus nyala gitu. Bener. Bukan cuman masalah capeknya juga, tapi melihat itu sebagai big picture juga banyak yang kesulitan kan? Iya kan? True. Ya kan, banyak yang kayak
mengkonkretkan project itu apa kan banyak yang kesulitan gitu. Ya ada juga dikasih kerja yang langsung kerja tanpa melihat dikasih kerja, oh ini untuk bigger picture yang ini gitu loh. Ya kan. Nah gara-gara itu ini gue nggak tahu bagus apa enggak ya. Tapi gara-gara itu di rumah anak-anak gue bikin pikiran dia tuh selalu soal project. Jadi kayak kita mau main apa hari ini, tujuannya apa? Oke, hari ini kita main dongeng. Tujuannya adalah supaya mama yang lagi nonton dongeng kita bisa ketawa. Karena di dongeng itu mereka meranin, gue yang bacain. Jadi gimana cara bikinnya? Jadi dari kecil gue coba gitu supaya begitu gede pikiran dia tuh kayak oh ya ini semua proyek gitu. Gak tau deh menurut lo gimana tapi? Gue nggak sampai se ekstrem itu, tapi gue kan anak gue masih umur 5 sama umur 6 sama umur 4. Mirip lah sama anak gue. Sama ya bro? Mirip. Ya kalau misalnya gue suruh dia bacain buku, dia performance. Iya. Setiap malam. Nggak sampai bapaknya disuruh jadi princess, nggak sampai kayak gitu sih. Enggak. Jadi hewan gue sering. Gue sempat jadi bulan lah, tapi that's it abis itu. Terus itu gue nggak mau lagi. Kalau misalkan gue ngelakuin itu buat dia itu punya konteks bahwa oh ternyata hidup tuh ada performance-nya ya. Ada saat lu perform. Iya. Dan saat downtime itu lu prepare buat lu punya performance. Betul. Harapannya sih dia dapat itu dari gue gitu kan ya. Jadi ke konteksnya Bang Radit, gue agree sih. Cuma yang tadi gue pengen tanda kutip elaborasi, gue nggak rasa itu semua orang bisa dapat sih itu konteksnya. Bener. Karena orang-orang ini berasa gue cuma mau di sini aja, gue nggak mau susahnya gitu kasarnya, kebayang gak sih? Iya. Dan itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya itu pilihan dia juga kan. Pilihan hidup. Iya. Kecuali dia merasa tidak happy dan mencari tahu kenapa, baru mungkin bisa disinggung tuh. Lo begini nggak orangnya gitu kan? Benar. Tapi ada yang unik, ada yang challenge gue lagi anak 20-an ini. Dia bilang kayak gitu kok. Berarti lo di keluarga aja ngeliat ini kayak kerjaan nih. Gimana maksudnya gimana? Kan gue kasih tahu kan contohnya project gitu kan. Terus komentar, gila ya kok. Lu berarti ngeliat kayak gini aja lu kerjaan ya berarti ya. Kayak keluarga aja kerjaan itu. Terus gue coba renungin dikit kan ya. Gue komentar iya. Gue berasa keluarga itu gak kerjaan gitu. Ininya secara konkretnya gimana? Maksudnya kan tadi gue by project gitu kan. Dia berasa kan dia mengasosiasikan kata-kata project itu kayak kerjaan. Betul. Anak lu aja dia kasih kerjaan gitu. Oh, tapi lo juga gitu ke anak lo kan? Iya benar. Tapi dia berasa dia tanda kutip langsung memprofiling gue, gila lu sama keluarga aja ngomonginnya kerjaan. Oh iya. Memberikan indikator kayak seakan-akan kok nggak ada sosok ayah. Oh, I see. Yang pada umumnya orang-orang lihat lah, yang harusnya tanda kutip yang main-main aja gitu kan. Iya, paham sih. Tapi kan di satu sisi yang lain, project bisa fun kan? Iya kan? Di mata kita. Nggak, maksudnya gimana ya? Kayak bikin tim paddle supaya bisa menang ngelawan temen dalam 3 hari. Ya maksudnya itu project kan? Cuma itu hobi. Ngerti sih maksud gue? Ya, I think Novel said it best sih. Raffin Kat. Ya, dia bilang kan, you gotta find works that looks like a play to others. Betul. Tapi gue rasa itu nggak manageable buat semua orang sih. Menurut gue ya, gue justru pengen tahu juga komentarnya lu. Bener, itu bener sih, bener. Tapi rasanya adalah kalau di satu sisi yang lain ya, kalau menurut gue challenge generasi sekarang ini, gue ngerasa kasihan gue kalau gue, karena opportunity-nya banyak tapi nggak tahu mana yang benar. Semua orang jadi media. Pekerjaan-pekerjaan yang hari ini nggak ada 2 tahun lagi bisa ada. Sebaliknya, pekerjaan yang selama ini ada 2 tahun lagi bisa hilang. Kalau zaman gue dulu, mungkin zaman lo juga, itu ketaker banget tahu. Oh, gue dari kecil mau masuk kuliah belajarnya ini, gue tahu gedenya ini karena tetangga gue begitu. Sekarang ini Gen Z mau ngapain aja tuh jadi kayak kebingungan. Karena informasi kebanyakan. Pilihan kebanyakan. Dunia berganti dengan cepat banget. Gue aja juga nggak tahu anak gue nanti mau jadi apa. Iya kan? Nah, dia keinginan cita-cita dia hari ini, siapa tahu di depan udah nggak ada pekerjaan. Mungkin kecuali dokter kali ya. Figur ayah di posisi seperti itu, menurut Bang Radit gimana? Apakah Bang Radit tipe ayah yang bakal nih nak kesini ya gitu? Kalau gue tipe yang selama dia bahagia sih, dia harus happy dulu. Karena itu yang orang tua gue bilang ke gue, kamu boleh jadi apa aja selama ngerjainnya happy, dia bilang gitu. Nah itu kebawa sampai sekarang. Jadi gue hanya ngerjain yang hal-hal bikin gue seneng. Nah ke anak gue
nantinya sih maunya gitu nantinya ya. Nantinya ya. Kayak ya biasalah tipikal orang tua zaman sekarang ya kan gue lesin lumayan banyak tuh. Ada Kumon belum. Kumon belum. Piano ada. Piano ada, nyanyi ada. Terus gambar enggak, calistung ada. Nah, tapi ada tuh kan mereka berdua. Ada yang adeknya tiba-tiba enggak mau les, terus enggak suka, bosen. Malah dia mungkin ngatur gurunya si yang paling bungsu ini. Akhirnya oh ya udah mungkin untuk yang ini dia nggak usah. Kakak masih mau nggak? Mau Pak gitu. Ya udah terus. Jadi gue coba ngasih banyak untuk memetakan mana yang dia suka. Terakhir gue masukin ke Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Yang sulung. Dua-duanya. Oke. Brazilian Jiu-Jitsu di Senopatis itu. Cuma ngetas saya tuh. Yap, suka nggak gitu. Oke. Karena kan di kepala gue ya, anak-anak ini baik-baik banget di kepala gue. Oke. Anaknya baik-baik, terus sukanya baca, kreatif gitu. Kayaknya kalau di sekolah jadi kayak gue bakal dibully mulu nih kayaknya nih. Kalau ngikutin gue dulu. Boleh kali ya ada pembekalan bela diri gitu. Siapa tahu kalau ada yang mau jahat sama dia bisa bela diri dia gitu. Ya udah akhirnya gue masukin Brazilian Jiu-Jitsu. Gue kalau studi kasus ke diri gue sendiri, dia studi kasus ke anaknya bang. Maksudnya gimana tuh? Kalau gue studi kasus bergadang segala macam kan gue ke diri gue sendiri kan. Kalau lu ke anak lu gitu, gue pengen tes anak gue nih jadinya kayak apa gitu. Bener. Ini berangkat dari pengalaman bapaknya. Sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih tahu kalau membership YouTube Raditya Dika telah dibuka. Buat yang mau ikutan support channel ini bisa dengan klik tombol join. Nah kalau kalian pakai iPhone bisa dengan masukin link ini di browser kalian. Harganya 19.000 per bulan dan semua member bisa dapat badge khusus member dan emoji khusus member. Dan video khusus member sebulan sekali di awal bulan. Dimana gue akan menceritakan behind the YouTube Raditya Dika, kayak cerita-cerita behind the scene dan rencana YouTube ini ke depannya. Gue tag sendiri langsung dari ruang kerja gue. Ternyata yang jangan Cak, Papa habis makan juga Cak. Highlightnya juga adalah Jackson Wang sih. Dan lucu banget karena dia ekstrovert banget ya. Sementara gue introvert banget, mentok gitu ya. Itu aja, jangan lupa join dan selamat lanjut nonton. Oke, ini ada beberapa hal yang lo obrolin juga. Konsep time management yang bisa ngubah hidup. Itu 8 tambah 8 tambah 8 rules. Ini gimana nih maksudnya nih? Enggak, itu jadi tadi coba klarifikasi dikit kali ya. Oh iya. Terhadap gue itu sebenarnya bikin konten itu kan studi kasus. Dimana kan gue pengen tahu apakah sebenarnya yang bukan siapa-siapa bisa jadi kayak siapa-siapa di dunia maya ini. Dan abis itu menghasilkan sesuatu lewat produk digital. Yeah. Nah produk digital tersebut bisa jadi profesi. Nah dari sana akhirnya gue bikin konten yang menurut gue sifatnya itu agregator. Definisi agregator apa Gus? Contoh udah ada di buku apa ya tinggal gue ambil. Oke. Jadi itu konsep itu gue ambil dari buku di mana ada yang ngomong 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam lu bisa bagi 3. Antara lu mau jadi family man, atau lu mau jadi hobi, atau lu mau jadi lu punya free time lah ya. Free time lah. Gimana cara mengalokasikannya. Jadi dari sana dibilang katanya lu kalau misalkan mau produktif lu coba mengkategorikan waktu lu ke bagian tersebut yang basically orang-orang pada umumnya ngomongnya time batching. Oke. Itu berguna nggak jadinya? Kalau di dalam konteks kerjaan jelasnya berguna ya. Bang Radit mungkin juga setuju di mana kalau misalnya lu meeting nggak ada input sama output kan konyol kan. Cuma ngobrol ngalur kidul kan. Justru kan kita mau fokus bahwa ini meeting 30 menit, objektifnya apa, beresin gitu. Tapi kalau misalkan pribadi sih masih dipertanyakan per hari. Tapi tidur 8 jam bener lo? Gue 6 jaman. 6 jam? Yeah. Nggak pernah bisa 8? Semakin dewasa semakin nggak bisa ya. Agak aneh sih. Oh gitu. Gak tau Bang Radit juga sama. Gue malah berharap bisa sih. Sama kan? Pagi-pagi anak gue ribut mulu. Masuk kamar kan. Papa si Aca ini. Nanti si adenya. Papa si kakak gini. Gue setengah tidur. Mana Pak udah ditungguin ini masih berisik dia. Iya bentar. Tiap pagi gue harus mendamaikan. Lu udah ngelewatin fase itu belum sih? Lagi masih tiap pagi kan? Ya mereka ribut kan? Iya tapi benar. Ribut ya Allah. Capek banget. Ya jadi tidur keganggu sih. Cuman ya gue juga gak mau kehilangan masa-masa ada buat anak gue juga kan. Sama. Meskipun gue suka kerja sampai larut malam juga kan. Setuju. Nah, ini gara-gara game ini nih gue udah gue uninstall sih tapi.
Nah, main game. Lo ada pendapat soal main game, video game? Karena banyak yang bilang katanya nggak bagus lah. Kalau udah gede mending nggak usah. Gue sih ngeliat per hari ini ya, game yang gue dulu pas gue remaja mainkan kan adalah game yang sports. Dulu ada nggak tahu kalau kita angkatan harusnya tahu ada yang namanya Dota kan. Dota, ya kan? Warnet dan Dota gitu. Itu kan sports kan. Sampai sekarang Dota masih ada? Masih ada Dota 2 ya, tapi udah gak ikutin. Jadi kita kan berlima kan pada umumnya kan. Iya. Jadi menurut gue itu sama kayak sports, kayak main basket gitu. Jadi kalau gue makrokan, secara, nih lu di bawah aja, lu solo bottom. Terus itu kan sama kayak basket kan. Kayak, oke, lu point guard, lu shooting guard, lu center, segala macam. Jadi kalau secara makro, menurut gue sih, kalau misalnya bisa digunakan dengan baik sih, harusnya sehat deh. Digunakan dengan baik itu apa? Untuk mengasah skill komunikasi gitu maksudnya? Semuanya sih. Dalam konteks kalau misalkan balik lagi ke buku Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, dia kan bilang lu kalau bisa gunakan hari lu memakai otak sistem 2-nya lu, di mana yang berpikir secara lambat, bukan yang berpikir secara cepat. Nah, jadi kalau misalkan lu melakukan semua teknologi games ini dengan otak sistem lambat lu, menurut gua sih itu bagus ya buat perkembangan anak. Ini lu buku udah berapa sih yang lu baca? Udah banyak banget kali ya? Ya ratusan. Nah kadang-kadang tuh suka kontradiktif ya. Itu ya pasti. Thinking Fast and Slow. Terus Malcolm Gladwell pernah ngeluarin Blink. Ya. Apa sih? Apa sih mau lu? Apaan sih? Gue kayak jadi harusnya gimana? Kayak Outliers tahun for our work week. Iya. Apa sih? 10.000 jam kerja sama 4 jam kerja maksudnya apa sih? Nah gue suka ngikutin Ali Abdaal juga kan. Feel Good Productivity. Iya dia kan juga bikin buku juga. Terus gue ngelihat apa memang dan lo kan suka bahas produktivitas juga. Apa memang segitunya ya untuk jadi produktif tuh harus serapi itu? Menurut lo gimana sih? Unpopular opinion sih gue berasa ya semua apapun yang berhubungan produktif tuh udah dari zaman Bahala tuh udah tahu gak sih? Maksudnya ini tanpa menurunkan semua derajat penulis buku lah ya. Yeah. Menurut gue contoh Feel Good Productivity gitu dari Ali Abdaal. Kalau misalkan lu udah baca buku Atomic Habits, mungkin itu udah gak insightful buat lu. Oke. Lu baca buku Atomic Habits, kalau misalkan lu udah baca buku yang Eat the Frog, mungkin udah gak insightful buat lu. Oke. Lu kalau misalkan udah baca 7 Habits of Highly Effective People, mungkin Eat the Frog juga udah berasa gak insightful buat lu. Oke. Tapi kan yang bikin ini buku beda kan gaya komunikasinya kan. Atau angle-nya ya. Studi kasusnya. Buat orang berasa, gue kan gak paham Eat the Frog apa sih maksudnya, kenapa gue harus makan kodok tiap pagi gitu kan. Iya. Gue mau secara spesifik kasih tau gue harus ngapain nih. Cue-nya apa, craving-nya apa, kayak Atomic Habits. Nah itu kan gaya komunikasi. Jadi ngelebar ke ngejawab pertanyaan Bang Radit, ya menurut gue at the end of the day muaranya apa sih menurut gue ya? Filosofi gitu, stoik kan. Dimana itu kan kalau misalkan mau di atasin lagi sebenarnya kan agama kan. Ya, jadi kalau ditanya ngaruh sih menurut gue ngaruh ya. Karena kan agama ngaruh. Semua metode-metode itu ngaruh karena lo harus punya fundamentalnya juga. Karena yang lain itu cuma pernak-pernik aja, cuma tools dan cara jualannya. Secara filosofi tapi kerja itu apa? Kalau gitu. Ini bener podcast bapak-bapak nih kayaknya. Dia juga pengen curhat kayaknya. Iya. Ini hanya ngikutin penasaran kalau di sini. Kalau buat gue ya, gue adopsi, lagi ngomongin buku ya. Gue adopsi Ernest Becker in Denial of Death. Oke. Dia argue semua pencapaian manusia gara-gara cuma satu, dia nggak mau mati. Oke. Ego. Dimana dia klaim dari umur 7 udah kebentuk orangnya apa seperti apa. Oke. Dan ngejawab pertanyaan Bang Radit, Gus kerja apa buat lu? Gue klaim per hari ini, gue adopsi itu sih. Gue berasa gue pengen ada kerjaan yang bisa punya dampak yang gue mati pun di denial of death, orang bisa ngerasain. Oh, berarti ngasih makna ya ke diri lo. Iya. Ya bahasa paling kerennya ya self actualization lah, aktualisasi diri. Iya. Karena pada akhirnya gue sempat nulis di mana ya? Kayak gue nggak tulis di mana-mana deh. Gue suka ada catatan kecil kan di jurnal gue kan. Berarti tulis di jurnal bang. Oh iya benar juga. Ya, maksudnya gue nggak ngomong di mana-mana. Gak publikasiin ya. Waktu itu gue sempat nulis. Pada akhirnya kita apa yang dibicarakan orang-orang di pemakaman kita gitu. Pada akhirnya itu tahu. Dalam ya. Iya gitu. Cuman ya emang iya ya kerja tuh untuk ujungnya adalah kesana gitu. Menurut Donald Bebek. Gue juga mau ngutip dong sama Paman Gobar. Bebek edisi 2 sama Jalo Bobo. Tipikal hari lo gimana sehari-hari? Gue pernah coba kontenin, tapi nggak selalu ideal seperti itu. Tapi ngomong ideal,
sebelum tidur tuh gue selalu ada to-do list. Gue yakin asumsi harusnya sama. Ya, to-do list. Dari besok gue mau ngapain aja. Betul, kalender tuh biasanya tuh. Iya. Kalau gue sih simple banget, reminder ya. Oke. Reminder notes gitu. Terus di pagi hari bangun olahraga. Olahraga di rumah atau? Di rumah. Workout, home workout, abis itu ice bath. Masih berarti kan? Masih. Ice bath ini di bathtub lo? Di bathtub ya. Dengan bongkahan es gitu? Lebih tepatnya itu udah ice bath yang emang udah didesain untuk jadi air es. Lu punya bath sendiri khusus mandi es? Lebih tepatnya sih ada kerja sama komersil yang akhirnya gue punya itu ya. Oh, gila. Bang Radit kalau misalnya mau tahu kontaknya nanti aku kabarin Bang. Apa? Gue Google dulu apa mereknya? Soles. Iya, itu orang Australia yang sekarang Sosis Soles. Sosis. Ya, nanti aku kasih kontaknya. Ya abis mandi air es, udah selesai mandi, masuk dulu dong. ke to-do list. Oh ya sorry. Iya, masih ada. Iya, Saratoga. Terus mandi, abis itu masuk ke so-called deep-worknya gue. Mandi air panas? Enggak, air dingin. Oh, rendeman air dingin, cuci muka air dingin, mandi pun air dingin. Air dingin. Wah, gila. Terus. Ini karena Huberman kan katanya harus cari yang susah kan di pagi hari kan. Oke. Lo nggak berburu babi hutan aja di pagi? Itu kayaknya susah deh. Itu. Kayaknya susah. Nangkepin ayamnya juga susah kan sebenarnya. Huberman nih, ada aja Huberman nih. Terus. Terus ya gue masuk ke komputer gue cek lah gue punya to-do list. Mana yang menurut gue big chunk yang gue berasa dalam 1 jam sebelum gue ke kantor gue bisa beresin. Oh, kantor dekat rumah? Jauh sih, 40 menit. Oke. Biasanya big chunk-nya itu apa? Report, balas email atau apa? Pada umumnya sih analisa ya. Analisa. Kayak tim udah kasih tahu, ini ada breakdown ini. Konten yang ini kok nggak perform segala macam, apa yang kita harus lakuin. Terus kalau nggak kita ada social listening kan, tim kasih tahu social listeningnya ini apa yang harus kita lakuin. Jadi apapun yang semua keputusannya di gua. Oh, artinya ini kantornya juga kantor konten, kantor sosial media nggak? Ada bagian divisi media sosialnya. Oh, karena kalau nggak salah lo kan juga di kreatif itu ya. Ada perusahaan kreatif juga kan ya? Ada perusahaan kreatif. Iya kan, bener kan? Ada startup lebih tepatnya sih. Ada startup kreatif ya. Berarti ngurusin itu juga tuh. Ngurusin itu juga. Oh. Udah lo balesin ini pendapat-pendapatnya tim dan lain-lain, bikin decision tuh berarti di pagi itu? Di pagi itu. Oke. Ada decision yang lo ambil di pagi itu, habis itu ke kantor. Oh. Ya. Yeah. Di kantor mandi RS lagi atau seneng banget mandi RS. Nggak berhenti kan itu. Di kantor kerja biasa lah ya. Meeting segala macam. Ya. Jam 9 malam kau bisa udah pasti di rumah karena pengen ya seperti Bang Radit lah pengen bedtime stories. Gila jam 9 udah malam banget itu. Kalau gue sih pokoknya sebelum mereka tidur ya, which is jam 9. Oh, mereka tidurnya jam 9. Setengah 10. Jadi jam 9 setengah jam itu kau bisa. Oke, anak gue jam 8 soalnya. Oke. Jam 8 udah mulai ngantuk. Kayak baru bedtime stories. Seru banget ya. Uniknya ya, maksudnya ngomong bedtime stories nggak tahu bisa relate atau nggak ya. Kadang-kadang kita bacain buku anak kecil, insightful. Oh ya? Nggak pernah gitu ya. Buku anak gua kayaknya terlalu random deh. Okay. Ada yang dia berubah jadi jelly itu. Apa pesan moral dari orang jadi jelly? Kayaknya gua salah buku deh kayaknya. Lo baca apa di itu? Ada yang gua sampai bawa ke tim gitu karena gua bacain gua berasa insightful. Ada What Do You Do With The Problem. Oh itu buku anak kecil tuh. Buku anak kecil. Itu emang lu harus masuk sekolahnya Elon Musk berarti itu anak lu. Waktu itu gue lagi ada di acara buku mana gitu. Terus ada salah satu penulis mau nanya. Terus dia bilang saya penulis juga Bang Radit bikin buku soal jangan malu kentut kalau nggak salah. Aku nggak malu kentut gitu atau buku kentut atau apa gitu buat dikasih ke anak gue. Terus gue mikir kan kenapa buku anak-anak soal kentut gitu kan. Ternyata pas gue baca bareng anak gue. Ternyata banyak anak yang mau kentut tuh malu ditahan jadinya sakit. Jadi sakit gitu. Terus gue bilang kayak, oh berarti dia ngajarinnya dengan cara kayak gini gitu. Nah itu insightful buat gue kalau itu. Bentar. Tapi ada satu buku yang dari perpustakaannya dia di sekolah dia ngambil. Ini gue juga ngerti nih pesan moralnya apa nih. Ada anak ayam dari peternakan
dia lari ke kota. Terus ngeliat baju di etalase. Terus gue baca lagi nyebrang jalan. Ngeliat orang lagi makan. Gue baca lagi dia pergi ngeliat-liat gedung. Habis itu di halaman terakhir dia balik ke peternakan. Terus apa? Kenapa gue ngikutin nih? Gue nggak tahu. Gue dapat sih itu. Dapat gue. Apa itu? Jangan jadi ayam. Capek banget. Ya, kabarnya sih dia udah dipotong ya. Kabarnya itu ayam udah tidak bersama kita lagi sih. Ya bener dong. Maksudnya lu kalau misalnya mau jadi orang yang tanda kutip mempunyai pencapaian, lu jangan jadi ayam. Karena ayam tuh kerjanya cuma bisa kayak gitu. Bener. Lu kalau mau jadi serigala gitu kan. Be more than chicken. Bener. Oh ini cocok sama yang lo bilang nih. Jangan kerja kayak singa. Oke. Jangan kayak sapi. Jangan kerja kayak singa. Jangan kayak sapi. Ya. Itu gimana? Itu ya Bang Radit pasti pernah denger lah dari Naval. Naval pernah ngomong itu. Naval pernah ngomong gitu ya? Dia klaim bahwa secara biologis kita itu lebih cocok kayak binatang kayak singa. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk malas. Oke. Jadi downtime-nya itu mendingan kita kalau bener downtime kayak singa. Oh, gue ngerti maksudnya. Ya, tapi begitu langsung performance, lu ekstrim banget gitu lu. Oke. Bener-bener gila-gilaan. Oke. Dilawan analogi waktu itu kayak sapi, di mana ya cuma memamah. Jalannya gue pelan gitu kan. Okay. Tapi Naval tidak berargumen bahwa yang kerja harus cewek kan? Karena kan singa itu yang berburu cewek. Yang berburu kan cewek. Singa jantan kan gini doang. Itu baru cowok tuh. Itu baru cowok kan. Singa yang cewek kan gue suka tuh nonton dokumenter singa tuh. Yang cewek-cewek berburu makan kecapean baru dia datang. Baru makan sendirian. Oh tapi gue paham poinnya sih. Yeah. Time batching lah itu basically kan. Time batching. Yang startup kreatif ini nih apa nih? Jadi apa ini? Bisnis apa ini? Jadi gue ngelakuin ini semua. Gue klaim gue tuh kalau misalkan gak pernah punya startup kreatif ini, gue gak mungkin pernah muncul di media sosial. Gue sama kayak lu lah, introvert parah. Tapi karena kebutuhan ekonomi, hasilnya jadi ini semua kan. Ada yang namanya lynk.id, Bang Radit. lynk.id, LinkedIn. Ya, itu dimana gue pengen bikin suatu studi kasus, pengen ngebantu 1 juta orang untuk bisa jadi konten kreator yang berpenghasilan lewat produk digital. Make sense. Ada satu kreator Amerika yang suka, gue lupa lagi namanya, yang backgroundnya suka hitam putih gitu, terus dia suka ngomong. Denko. Anjir itu enlightening banget buat gue. Ya karena penulis juga kan. Dia penulis juga. Argumen-argumen dia soal jadi kreator dan hidup menjadi kreator itu masuk akal semua. Tapi itu sebagian besar ada elemen dari Denko juga nggak? Mungkin Denko kan bukan mulai populer lah ya. Ya mulai populer 2022. Ini startup sih dari 16 Desember 2020. Oh berarti jauh banget sebelum soal kreator ekonomi ya? Justru pas lagi hype di Amerika gue berasa apakah mungkin masuk ke Indonesia. Gimana kan premisnya kreator ekonomi kan sebenarnya kan kreator ekonomi dari dulu udah ada kan. Betul. Tapi kan lebih memenangkan ada top 1%. Oke. Nggak ada nih kreator middle class-nya. Yang bahasanya gue kreator mikro kecil dan menengah KMKM. Oke. Nah gue pengen bikin atau lebih tepatnya mempunyai aspirasi untuk bisa gak sih ini jadi industri tersendiri nih KMKM gitu. Oke. Jadi di startup lo itu tujuannya kan supaya orang bisa hidup dari produk kreatifnya sendiri. Yap. Dengan cara apa berarti? Apa problem yang dipecahkan sama startup lo ini? Jadi pada umumnya kan orang kan bikin website susah. Bikin website pada umumnya. Dan abis itu bingung nih, payment gateway-nya gimana nih segala macam. Betul. Nah, hal seperti itu dengan memakai LinkedIn itu dalam waktu 1 menit udah beres. Oh ya? Ya. Jadi lo bisa jualan apa aja? Bisa jualan apa aja. Mau ebook, e-course, templates, minta traktir-traktiran, mau jualan lo punya appointment jasa, itu semua bisa ada di LinkedIn. Oke, berarti kalau mau bikin ala Patreon juga bisa tuh? Bisa. Yang membership area buat pada umumnya orang taunya kan. Langganan bisa? Bisa juga. Jadi ada newsletter, contoh Bang Radit bilang, gue pengen dong newsletter gue setiap hari, tapi orang tuh harus langganan sama gue Rp7.000 per minggu. Bisa. Itu Substack tuh berarti mirip Substack. Benar. Ya? Jadi semua komponen-komponen Amerika itu, gue coba versi Indonya localize gimana sih? Karena bener, nggak ada yang tap in di kita. Gue nggak tahu kenapa. Gue berani komentar kenapa? Marketnya agak gede. Emang iya? Iya kan nggak bisa lihat. Market size-nya gede. Market size itu dalam konteks supply kreatornya atau orang yang willing buat bayar? Dua-duanya.
Kalau kreatornya pasti jelas sih, kalau misalkan ada opportunity pasti kreator kan sikat. Gua pikir kreator kita gede banget, enggak ya ternyata? Enggak. Oh, I see. Apalagi kita ngomongin pada umumnya, ini agak stereotyping ya. Orang-orang pasti pada umumnya pasti berasa mending endorsement lah. Gue bikin video beres. Si kreatornya maksudnya? Si kreatornya. Dibanding sama anjir gue harus promosi tiap hari. Cringe banget gue jualan-jualan dulu. Jualan barang gue sendiri lagi. Iya kan? Nah tapi uniknya di Linkit kita ada affiliate. Jadi buat orang-orang yang gak punya modal bisa langsung affiliate pakai produk digitalnya Bang Radit contohnya. Jadi Bang Radit itu kalau misalnya masuk gitu public affiliate gitu, langsung 1 juta usernya Linkit bisa jualan barangnya Bang Radit. Oke, paham maksudnya. Dan apa yang mungkin berasa bedanya, uniknya di cerita suksesnya di Linkit, pada umumnya tuh ibu-ibu. Oke. Padahal harusnya kalau misalnya kita ngomong teknologi, harusnya itu kan udah laggards kan, udah late majority lah. Iya. Tapi ini malah kita crossing the chasm, kita benar-benar bisa pindah gitu kan, kayak early majority-nya tuh ibu-ibu gitu malah. Oke. Berarti lo punya data dong siapa yang dapat uang paling banyak di tempat lo punya data itu kan? Yeah. Dan itu ibu-ibu. Top 100 gue berani komentar mungkin 60% ibu-ibu. Dengan tipe barang apa? Pada umumnya IRT produktif, contoh gimana cara jadi IRT produktif. Berarti digital e-book. Ya, ada audiobook, gimana caranya mengenali diri lu sendiri. Audiobook. Ya, afirmasi. Menarik. Ya, Bang Radit nggak tahu apa, tahu yang kayak saya cuan. Gue bisa. Aku mampu. Apa itu? Audiobooknya gitu. Oh itu dia? Afirmasi. Oh afirmasi ke diri sendiri? Ke diri sendiri. Oke. Buat orang di guide gitu kan. Oh cuan tadi? Iya. Oke. Gue pikir lo kayak, kok lo ganti nama? Oke. Kalau mampu mah gue langsung, oh ini afirmasi kok. Aku cuan. Oke. Maksudnya meyakinkan diri sendiri ya? Kayak manifesting gitu ya? Manifesting. Oh. Ya. E-book yang seperti itu? E-book seperti yang itu. Yang didengarkan tiap hari gitu ya? Audiobook ya. Berapa harga satu audiobook? Kalau secara pada umumnya kita lihat yang paling penghasilan ekstrem itu rata-rata dari 79.000 sampai 150.000. Buset, lumayan juga ya. Itu uniknya. Itu menurut gue kenapa mungkin produk digital udah nyampe nih di Indo nih. Harusnya kan kayak Bang Radit bilang kan, kayak nggak mungkin deh. Lu buku fisik aja 90.000 cuy. Iya. Gimana cara bisa orang jualan ebook 150.000 gitu loh. Tapi kenyataannya ada yang dapat 240 juta dalam 3 hari. Bukunya harganya 150.000. Isinya yang tadi? Ya nggak, kalau yang itu spesifik terhadap digital marketing. Berapa halaman? 200. Gue mending jualan e-book gue. Gak gini konsepnya. Buku gue satu buku gue dapat 6.600. Dia jualan 200.000. 200 halaman 149.000, 3 hari 240 juta. Enggak harganya. Harganya berapa? 149.000. 149.000. Dia sekali jual revenue buat dia segitu dong. Iya benar, 240 juta langsung 3 hari. Gue satu buku gue 6.600. Padahal belinya sama. Gue bikin afirmasi nanti. Saya Radit. Tapi yang menarik lagi, ada orang kan di LinkedIn itu bisa jualan appointment kan. Dimana kita kan sebagai kreatif yang biasa kan minta jasa konsultasi segala macam. Iya. Padahal dibuat seperti itu. Tapi ada orang unik. Dia punya profiling itu sebagai relationship coach lah. Oke, gue tahu deh. Terus abis itu dijualnya jasa curhat. Oke, terus. Viral juga. Ya viralnya ya nggak sampai 240 juta lah. Tapi double digit konsisten setiap bulannya gitu. Untuk appointment bareng dia. Untuk jasa curhat. Wah. Itu menurut gue kayak interesting ya. Ada orang literally, dan bayarnya nggak murah loh. Mungkin nggak bisa di-share sini lah. Jutaan lah pokoknya kan. Iya. Orang mau bayar. Buat ngobrol gitu. Iya. Tapi persoalannya itu nggak bisa di-scale. Susah kan? Di dalam konteksnya dia? Iya, dalam konteksnya dia susah. Karena kan dia harus di sana kan. Iya. Kecuali dia mau jualan hasil konsultasinya. Benar. Which is mungkin ethically nggak bagus kali. Karena kan itu curhatan orang kan sebenarnya. Ya harus di pre-recorded, dia harus di-blurrin semua kali. Iya, di-blur atau nggak ada orangnya. Setuju itu. Menarik banget. Karena gue kemana-mana ngobrol sama orang, menurut gue aneh banget nih kreator ekonomi udah growing di Indonesia. Meskipun kalau kata lo belum gede ya. Tapi ekosistem yang bisnis-bisnis yang menopang kreator ekonomi itu hampir relatif gue nggak pernah lihat gitu. Kayak Patreon aja jarang ada yang pakai di Indonesia.
terus Substack gitu kan. Jarang juga ada yang pakai. Paling ujung-ujungnya membership YouTube. Ujung-ujungnya itu. Tapi kan membership YouTube, gue juga lagi mau ngeluarin nih membership YouTube. Cuman persoalannya tuh di iPhone dia nggak ada tombol join ya. Gue nggak tahu ada masalah apa. Google sama Apple ya, tapi nggak ada tombolnya. Jadi harus lewat link-link apa segala macam. Argumen banyak orang bilang bahwa yang mendingan difokusin di satu website katanya, betul. Untuk semua monetisasinya terjadi gitu. Iya, semua data yang lu nanti dapat dari Linkit itu semua punya lu bang. Bener. Gitu. Suppose kalau membership kan di YouTube punya kan, ya. Cuman gua tuh waktu itu lagi iseng ya, Google gitu. Terus ada satu video yang judulnya cara mendapatkan $1 juta pertama. Oke, Ali Abdal bukan? Bukan. Oke. Orang random gitu. Orang random gitu. Terus dia kayak ada papan gitu. Saya nulis. Dia bikin banyak hal. Intinya buat dia adalah menemukan produk yang marginal cost-nya mendekati zero. Setuju. Ya kan? Dan itu produk digital. Gara-gara itu stand up comedy gue jual digital. Dapat segitu juga bang? Hah? Dapat segitu juga? Enggak. Oh enggak. Lebih. Terus kita ada no comment. Nah, ada Gilang di sini, ini kreatif kita. Oke. Dia bantuin nyiapin pertanyaan juga. Dia mau nanya sama lu. Oke, agak unik. Mana? Ini umum nih kayak gini. Iya, biasanya gitu. Kita kreatif kita nanya. Oke. Halo, Agus. Halo. Aku ngikutin dulu sebenarnya di YouTube-nya Ko Agus soal yang produktivitas segala macam. Kan konten-konten yang dibawa agaknya kebanyakan tuh tujuannya buat usia 20-an kan? Pada umumnya kan. Yeah. Nah, aku mau nanya penasaran soal pandangan Ko Agus ke kami-kami yang usia 20-an. Gitu. Sebenarnya kami tuh di mata Ko Agus tuh anak usia 20-an salahnya apa sih? Terus kalau punya salah tuh apa satu hal yang harus diperbaiki supaya kita semua hidupnya ya lumayan lebih baik gitu lah. Oke. Aku tidak boleh jawab sih kalau mau jawab. Gua. Abang dulu kali bang, ayo bang, boleh bang. Gilang mah udah sering denger gua ngomongin ini. Enggak, tapi kalau dari gua ya, gua dikelilingin sama anak-anak usia 20-an saat ini. Terus bahkan gua kan baru kelar ngajar di UI nih. Terus ada 2 mahasiswa yang sekarang lagi masuk program mentoring pribadi gua. Nice. Jadi dan umurnya 19. Baru aja gue makan bareng mereka sebelum kita start mentoring. Beda sih ininya, semangatnya, gairahnya segala macam. Gue sejujurnya gue bingung kenapa kiri kanan bilang Gen Z itu males, Gen Z ini, Gen Z itu. Kebetulan yang gue lihat masih baik-baik aja. Kalau gue, mungkin gue ngeliat nggak sebanyak itu juga kali ya. Nah tapi kalau lu yang sudah mengumpulkan 20 anak 20-an, kalau nggak salah udah jadi 30 ya. Maksudnya anaknya? Iya. Oh, udah satu udah ulang tahun gitu ya. udah nambah umur. 20-an gimana? Gilang, aku sih udah sering ngomong di aku punya YouTube ya. Mungkin Bang Radit bisa komentar ya. Tapi kalau misalnya secara makro, aku selalu bilang lu harus berani tahu bahwa lu tuh sendirian. Menurut gua kalau misalnya lu masih mempunyai suatu dunia fantasi bahwa bakal banyak yang nolong lu, nggak bakal kemana-mana. Terkesan kasar banget gitu. Kayak Gus, berarti maksud lu keluarga gue bukan siapa-siapa gitu. Lu kalau misalnya mempunyai ekspektasi keluarga lu yang selalu bantu lu, pasti lu di sana-sana aja gitu. Makanya ngutip Naval Rafikan lagi, life is a single player game gitu. Terkesan kasar banget, kayak fakta pahit banget gitu. Tapi that's true gitu. Apapun yang kamu lihat sekarang ini kan kamu punya perceived value. Kamu lihat Agus, kamu lihat Bang Radit gitu kan. Kamu lihat ini semua gitu kan. Ini kan perceived value kan. Cuma ada diri kamu doang yang mau interpretasikan di otaknya kamu gitu. Bumi itu netral, pohon gak bisa ngomong, semua gak bisa ngomong. Kamu doang yang menginterpretasikan bumi tersebut gitu. So aku harap itu bisa ngejawab pertanyaan kamu terhadap anak 20-an harus ngapain sih. Paham sih. Artinya banyak anak 20-an yang merasa dunia itu berputar di keliling dia kan. Ya sehingga merasa mungkin nanti ada yang bantuin gue, mungkin ada yang gini. Seharusnya gue ini, seharusnya gue itu. Dia tuh kayak gini soalnya gini, makanya gue gak bisa. Yang gitu-gitu ya kali. Tapi gue berani argue ya sebenarnya ya. Maksudnya kalau ngelebar dikit ya, gue klaim ya, milenial sekarang harusnya udah OTW pala 4 kan nih kan. Tapi millennials ada juga loh masih kayak gitu. Jadi kalau misalnya digeneralisasi ke Gen Z, gue agak bener. Kayaknya millennials gue lihat ada beberapa millennials yang ketemu kok kayak Gen Z deh. Bener. Iya bener sih, banyak sih. Apalagi yang bitter sih. Bitter karena pencapaiannya dilewatin orang.
terus ngerasa kayak zaman gua mah gini-gini, yang gitu kan. Ya sih bener sih. Ya intinya hidup kita di tangan kita lah gitu kan. Iya. Single player game. Tapi kalau misalnya mau double ya coba belajar game teori deh. Game teori. Itu I think will be great sih for you. Biasanya buat apa, negosiasi gitu-gitu juga ya. Semua interaksi kan. Ini kan aku lagi bermain sama Bang Radit nih kasarnya kan. Defect atau enggak nih kan? Kita ayo. Sebentar gue gak sadar. Lagi game teori ya. Oke. Terakhir Agus Leo Halim, ada project apa yang bisa di-share nih terakhir nih? Nggak ada sih. Aku kesini, aku mau sharing dikit. Aku pertama kali kenal Bang Radit dari bukunya Kambing Jantan. Ya, 2005. 2005. Gara-gara itu sekolah-sekolah aku langsung bikin muka-muka orang itu kayak, kalau misalnya inget hidungnya Bang Tito apa? Gak usah diomongin lah di sini ya. Oh iya ya, dibikin itu ya. Iya benar. Gak usah diomongin. Ada bulu hidungnya. Jadinya body shamingnya tinggi pas. Iya. Pas di tahun 2005 kan covernya bulu hidung gua gitu. Lalu. Dia body shaming. So I really appreciate you inviting me here. I really appreciate it. Siap. Kalau ditanya project apa sih? Aku bukan project tapi lebih kayak pengen ngundang semua sih Bang Radit. Kayak semua orang-orang yang tadi Bang Radit bilang kayak kreator ekonomi kan sebenarnya udah gede Gus. Gimana caranya orang-orang itu bisa kenal sama produk digital. Iya. Nah harapannya sih kalau misalkan makin tinggi lagi industrinya ya semoga makin sehat gitu loh. Siap. Karena kan banyak semakin namanya juga disrupsi kan ya. Pas terjadi disrupsi kan banyak yang kagak suka. Iya. Contoh orang-orang yang pedagang produk fisik ngeliat produk digital, ini apa nih? Produksi satu kali jual berkali-kali gitu. Bener. Marginal cost-nya 0 gitu. Pasti kan ada mereka punya antipati atau bahkan iri atau apapun itulah gitu kan. Jadi butuh ini industri makin sehat. Dan yang benar-benar praktisi juga, yang beneran penulis juga, aku harapin juga ngeliat ini sebagai market baru lah. Jangan dilihat seakan-akan, berarti buku fisik bakal nggak ada dong. Nggak, justru ini complementary gitu. Siap. Justru mereka harus masuk juga buat meramaikan buat industri makin sehat lagi sih. Itu sih poinnya aku sih. Oke. Thank you. Terima kasih semua yang udah nonton. Dadah.